Ultimate Martial Divine King, episode 110. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak, melihat kemunculan tiba-tiba Long Qingyang dan Long Xuanzang, Chu Hen terkejut sekaligus gembira. Mereka belum kembali ke ibu kota selama hampir 3 bulan, dan Chu Hen cukup mengkhawatirkan mereka. Kini setelah mereka aman dan sehat, Chu Hen akhirnya bisa meletakkan batu besar yang menggantung di hatinya. Saudara ketiga, tatapan Long Qingyang penuh penyesalan. Kita bicara nanti, kita selesaikan masalah ini dulu. Chu Hen mengangguk dan tersenyum. Wah, mata Mu Feng berbinar saat ia menyikut Hao Zi. Itu Long Xuanzang, lihat. Hao Zi, Liu Ye, Zhou Lu, dan yang lainnya menjaga jarak. Siapa yang tahu kalau mereka akan gila suatu hari nanti jika terus bersama orang gila ini. Kemunculan Long Qingyang dan Long Xuanzang membuat situasi semakin kacau. Di sisi lain, Wei Qingfan, Ye Yu, dan yang lainnya dari provinsi Taifeng juga memandang mereka dengan aneh. Ye Yu dan Ye Yao sudah mengenal mereka sejak kecil, lagi pula mereka semua berasal dari kota api. Haha, Long Qingyang. Shen Yunxi memiliki senyum hangat namun tidak ramah di wajahnya. Benar sekali, Long Qingyang berjalan di depan Chu Hen, wajahnya yang tampan memancarkan aura heroik. Maaf, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Kata-kata ini keluar dari mulut Shen Yunxi dengan sembarangan. Kekuatan serangan balik ini sungguh dahsyat. Orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang bercanda, ada yang bersukaria, dan ada yang acuh tak acuh. Faktanya, bakat Long Qingyang begitu tinggi, sehingga ia dapat menduduki peringkat di perguruan bela diri gajah raksasa. Namun, alasan mengapa Long Qingyang tidak terkenal adalah karena garis keturunannya terbatas pada tubuh bela diri. Meskipun demikian, di dinasti Bintang Suci, para jenius yang memiliki garis keturunan tubuh bela diri sangat dicari. Akan tetapi, di tempat lahir seperti ibu kota kekaisaran, tempat berkumpulnya para jenius dan jenius iblis yang tak terhitung jumlahnya, batas garis keturunan tubuh bela diri masih sedikit kurang. Semua orang tahu bahwa pedang bunga plum Shen Yunxi memiliki fisik pertempuran, dan bahwa ia telah memasuki rumah bela diri tingkat tinggi setahun lebih awal dari Long Qingyang. Dua faktor ini saja sudah cukup membuat Shen Yunxi memandang rendah Long Qingyang. Long Qingyang tak kenal takut menghadapi aura Shen Yunxi yang tak terlihat. Sama seperti ketika Chu Hen diganggu anak-anak lain, Long Qingyang akan berdiri di depan Chu Hen tanpa ragu. Meski tak ada hubungan darah, persaudaraan mereka tetap erat. Bahkan jika kau adalah kakak senior pedang bunga plum Shen Yunxi, jangan berani-beraninya kau menindas kakakku hari ini. Nada bicaranya tegas dan pantang menyerah. Hati Chu Hen sedikit menghangat. Sosok Long Qingyang persis sama dengan Long Zhan. Kembali ke keluarga Ye di Burning Rain City, Long Zhan juga berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Haha, kakak senior Shen Yunxi tidak akan menindas adik-adik junior seperti kita di depan banyak orang, kan? Tawa terbahak-bahak terdengar. Yang berbicara adalah teman baik Long Qingyang, Su Chuan. Chu Hen juga mengenal Su Chuan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada hari pertama mereka tiba di ibu kota, Su Chuan datang untuk menemui Long Qingyang dan memberitahunya bahwa mereka akan berangkat ke pegunungan Sky Lake lebih cepat dari jadwal. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk menatap Shen Yunxi. Bagaimana si jenius ini akan menyelesaikan masalah di hadapannya? Aku, Shen Yunxi, tidak pernah menindas orang lain. Alis Shen Yunxi yang setajam pedang sedikit terangkat. Tak lama kemudian, sudut mulutnya membentuk senyum nakal saat ia berkata, namun, aku lebih tidak suka kucing dan anjing melompat-lompat di depanku. Karena kalian semua adalah adik kelas, aku akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Asal kau bisa menerima satu seranganku, aku akan melupakan masalah hari ini. Baiklah, Long Qingyang setuju tanpa ragu. Kakak laki-laki, Long Qingyang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Chu Hen tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku yakin kakak senior Shen Yunxi tidak akan membunuhku. Kakak ketiga, silakan mundur. Melihat bahwa Long Qingyang telah mengambil keputusan, Chu Hen tidak mengatakan apapun lagi dan segera mundur bersama Long Xuanzang, Su Chuan, dan yang lainnya. Para penonton di sekitarnya juga secara sadar mengambil beberapa langkah mundur. Apakah kamu siap? Shen Yunxi tersenyum sembrono. Kakak senior Shen, tolong. Long Qingyang mengangkat tangannya sedikit, tubuhnya setegak tombak. Heh, aku siap. Begitu ia selesai berbicara, aura pedang tajam tiba-tiba meletus dari tubuh Shen Yunxi. Aliran ki pedang emas gelap yang stabil keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya.
Debu mengepul dari tanah, dan bebatuan berguling ke bawah. Jejak pedang spiral yang rapi dan teratur muncul di tanah di samping kaki Shen Yunxi. Wuus! Pada saat berikutnya, Shen Yunxi mengangkat telapak tangan kanannya dan sekuntum bunga plum yang indah terbang keluar, menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya saat menyerbu ke arah Long Qingyang. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Siapapun bisa merasakan aura pedang berbahaya dari bunga plum itu. Raungan. Pada saat yang sama, raungan naga yang dalam tiba-tiba bergema dari tubuh Long Qingyang, melemparkan batu-batu dan debu di tanah ke udara. Yuan batin yang melonjak membumbung bagai api saat tangan Long Qingyang membentuk serangkaian segel tangan. Seekor naga emas ilusi tiba-tiba terbang keluar dari sela-sela telapak tangannya. Apa itu? Mata Chu Hen berbinar dan alisnya terangkat. Ia sangat familiar dengan segel naga 9 jiwa. Dibandingkan dengan wujud normal segel naga 9 jiwa, naga yang dipanggil Long Qingyang diselimuti oleh api putih transparan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa api putih itu tidak melepaskan panas, tetapi menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tubuh bela diri berkobar kakak telah berevolusi, Chu Hen diam-diam gembira. Ledakan. Dalam sekejap, bayangan naga yang kuat itu bertabrakan langsung dengan bunga prem yang halus. Turbulensi kekuatan yang dahsyat langsung terjadi di antara keduanya. Bersamaan dengan lingkaran kekuatan dahsyat yang dihasilkan, bunga prem yang halus itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan pedang yang kokoh dan tajam. Di saat yang sama, api putih yang masih tersisa di bayangan naga itu juga berkobar dengan hebat. Bang! Dengan suara bang yang keras, bayangan pedang tajam dan bayangan naga yang kuat langsung meledak. Riak kekuatan Yuan sejati yang mengejutkan berhamburan tanpa kendali. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah. Debu memenuhi udara, dan ubin batu di lantai alun-alun dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Murid-murid martial house yang berada di sekitarnya terpaksa mundur akibat gelombang kejut tersebut. Long Qingyang juga terpaksa mundur 2 langkah akibat gelombang kejut yang kuat, sementara Shen Yunxi tetap tidak bergerak. Kegemparan. Kerumunan menjadi riuh karena semua orang mengagumi kekuatan pedang Shen Yunxi. Satu gerakan sederhana saja sudah begitu dahsyat. Pada saat yang sama, mereka terkejut dengan kekuatan Long Qingyang. Kakak, kamu baik-baik saja. Chu Hen bergegas maju.